Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan oleh manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Hanya itu. Hanya itu, ya. Apa sebenarnya maksudnya hanya untuk beribadah? Tidak lain yaitu kita untuk melaksanakan perintah. Asyhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati imam besar, para muadzin, para pengurus Masjid Baitur Rahman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya dari Kejaksaan, ini saya bersama-sama dengan Pak Maihardi. Beliau ini asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Aceh, dan juga Pak Lukman, ya, Tausikal, Dr. Lukman, ini dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Para hadirin sekalian, jamaah subuh yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kita masih diberi beberapa kenikmatan yang luar biasa. Yang nyata-nyata adalah kita masih diberi kesehatan, ya, untuk melaksanakan ibadah dan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan rezeki, memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita sekalian. Berikutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat di dunia ini yang insya Allah kita akan melaksanakan ajaran-ajarannya, perintah Allah yang disampaikan beliau sampai di akhir zaman, dan insya Allah kita mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti, di akhirat nanti. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mohon maaf saya Mas Yudi, seperti yang disampaikan MC tadi, saya berdiri di sini, saya duduk di sini, saya duduk di atas ini merasa terhormat, tapi saya sebenarnya tidak akan menceramai, mentauziai atau mengajari, karena saya tahu Bapak yang di sini ini insya Allah adalah orang-orang alim yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya akan menyampaikan, ya, beberapa hal yang mungkin menjadi renungan kita bersama. Saya hanya akan menyampaikan bahwa esensi hidup kita itu seperti apa sih sebenarnya, gitu. Saya minta waktunya sebentar yang masih sempat, ya. Tadi ada beberapa jemaah kita yang mungkin langsung akan melaksanakan aktivitasnya, tapi alhamdulillah masih banyak juga yang duduk bersama-sama kita. Sebentar saya akan menyampaikan. Yang tentunya saya mau memberikan beberapa hal ini hanya supaya bahwa kita dekat, kita saudara, kita untuk silaturahmi. Alhamdulillah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa silaturahmi dengan kita melaksanakan ibadah di masjid ini. Juga biar tahu, ini juga ada dari Kejaksaan ini yang insya Allah kita istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
saya menyampaikan apa sebenarnya esensi hidup di dunia ini. Jadi sudah jelas bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan oleh manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Hanya itu. Hanya itu, ya. Apa sebenarnya maksudnya hanya untuk beribadah? Tidak lain yaitu kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad menyampaikan kepada hambanya bahwa diciptakan di manusia itu untuk beribadah. Bagaimana beribadahnya? Ya, menyembah Allah. Allah yang esa, bukan yang lain. Meminta tolong, berdoa ya hanya kepada Allah, bukan yang lain. Jangan kita punya Allah tapi minta tolong kepada yang lain, apalagi disembah. Naudzubillah min dzalik. Ngakunya orang Islam tapi menyembah yang lain. Ini esensinya itu. Dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu kita akhirnya menjadi kita bertakwa itu. Sebenarnya esensinya itu saja. Saya kemarin ke pondok pesantren Darul Quran Aceh, Dayan Darul Quran Aceh. Saya melihat anak-anak belajar hafidz Al-Quran. Apa ini? Ini adalah salah satu cara untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita juga beribadah dengan cara yang tidak benar, dengan cara mencari ilmu. Ini sehingga di situ ada cara-cara untuk beribadah. Iya. Bagaimana hukumnya mencari ilmu? Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim. Tolabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib mencari ilmu. Yang namanya mencari ilmu apakah hanya di sekolah? Apakah hanya di pesantren? Tidak. Di majelis-majelis taklim seperti ini, berdua berdiskusi, membicarakan masalah ilmu, masalah untuk bagaimana beribadah kepada Allah, itu juga mencari ilmu. Semuanya harus dengan ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu akan bisa menjadi salah. Nah, ini yang kedua. Ini juga yang saya sampaikan sekali lagi, mohon maaf saya Mas Yudi yang dhaif ini tidak berani mentauziahi, tapi hanya ini menyampaikan, kalaupun tidak pada jamaah, kepada diri sendiri, mengingatkan saya diri sendiri supaya firman Tuhan ini kembali mengingat. Saya yakin bahwa ini sering disampaikan para ustadz, disampaikan para dai, tapi dianggap remeh. Padahal ini sebenarnya esensi dasar dalam hidup kita. Iya. Kemudian kalau hanya untuk beribadah, supaya berdekatan cari ilmu, bagaimana kita bekerja? Kenapa Mas Yudi juga kerja di Kejaksaan Agung? Atau bapak-bapak kerja sebagai TNI, sebagai Polri, atau sebagai ASN, atau bisnismen, atau dengan berdagang? Nah, ini juga sebenarnya ada dasarnya. Wajib untuk bekerja keras bagi kaum mukminin. Coba dibaca surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqul malu la syafarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saduraddana ila alimil ghaibi wasyahadati la yunabbil umum bima kuntum ta'malun. Surat At-Taubah ayat 106. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
Jadi bekerja juga wajib. Kenapa wajib? Karena bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan kita, yang belajar di pesantren, yang belajar di sekolah, yang membesarkan anak-anaknya untuk kelak melaksanakan perintah-perintah Allah sampai ajal. Nah, ini harus dengan uang, harus dengan bekerja. Nah, ini kalau menurut saya 3 ini adalah hal mendasar dalam hidup kita. Ya, semoga kita bisa laksanakan. Di samping kita beribadah, kita harus mencari ilmu supaya ibadah kita walaupun tidak sempurna, saya insya Allah sempurna itu hanya milik Allah. Kita berusaha untuk mengetahui dan memperdalamnya. Dan kemudian di samping mencari ilmu, kita juga bekerja dengan keras. Ini juga untuk sebagai bekal untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Baik jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kehilafan saya, dan mohon doanya saya dan juga teman-teman saya serta keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang jelas bisa melaksanakan kewajiban kita ini melakukan penegakan hukum. Semoga selalu istiqomah, selalu bisa melaksanakan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, dan semoga kita insya Allah istiqomah juga melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi saudara-saudara yang semoga diberikan tempat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan tentunya saya dari Kejaksaan juga mendoakan para jamaah semua beserta keluarganya, sahabatnya, semoga selalu mendapat lindungan, bimbingan serta ridha Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan-kemudahan dan keringanan dalam mengarungi kehidupan ini, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 hal: melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu, terus mencari ilmu untuk supaya kehidupan ini kita menjadi lebih bermanfaat untuk hidup kita sendiri, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat. Dan terakhir, kita bisa melaksanakan bekerja dengan baik sesuai dengan perintah Allah. Bekerja pun selalu dengan niat untuk ibadah kepada Allah, insya Allah. Dan kita doakan Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mendapat petunjuk dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur